Ya, shalom semua. Kembali lagi kita di Sema Adonai ya, dan kita tadi udah lihat intro dari acara kita pada malam hari ini, dan kita kembali akan bertemu dengan pastor kita ya, yaitu kita sambut dulu pembicara kita. Salam Pastor Thomas. Shalom, selamat malam semua. Shalom, ya, salam sejahtera. Masih meneruskan yang kemarin ya Pastor ya, masih tentang seri Imagode ya Pastor ya. Iya, seri soteriologi. Ya, dan kali ini temanya adalah ekausia ya, Yohanes 1 ayat 12. Ya, teman-teman pasti nggak sabar ya untuk menunggu ada hal yang baru apa lagi nih yang akan dibawakan oleh Pastor Thomas. Tapi sebelum kita ke sana, kita akan buka dulu dengan doa dari Ibu Eni, silakan. Ya, mari kita satukan hati berdoa ya. Maha besar Engkau Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini Bapa, kami datang di hadirat-Mu. Kami memohon kuasa-Mu turun atas kami semua, baik yang menyampaikan kebenaran firman Pastor Thomas ya Bapa, dan biar kami yang menjadi murid-murid-Mu yang mau belajar kebenaran firman. Biarlah kuasa-Mu menyertai kami semua. Bapa, saat ini hamba berdoa juga ya Bapa, biarlah kasih-Mu itu yang melengkapi kami semua sehingga Engkau melembutkan hati kami agar kami mudah diarahkan di dalam pengajaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, ini kami siap dan kami serahkan jam-jam ke depan hanya di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sebelum kita ke Pastor Thomas, kita akan lihat dulu profil singkat dari beliau. Halo semua, kembali lagi di Sema Adonai, dan pada kesempatan kali ini kita akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Thomas Gunawan, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Thomas Gunawan MTH, terlahir dengan nama Thomas Gunawan, lahir di Kota Medan pada tanggal 10 Mei tahun 1967. Beliau menikah dengan Ibu Endang Entiaswati AM Cap. Beliau memiliki 2 orang anak, yakni Rizka Natalia dan Jeremy Bagus Tadikuna. Beliau telah dikaruniai 2 orang cucu, yakni putra dan putri. Pendidikan teologi, sarjana teologi STH pada tahun 2007 di SDT Battle Indonesia, Seminari Battle Petamburan. Pasca sarjana teologi tahun 2019 MTH STT IKA Jakarta. Pelayanan, penulis, pengkhotbah, konselor, Ketua Yayasan Pelangi Kecil Nusantara Jakarta yang mendirikan PAUD sejak tahun 2012 hingga saat ini. Pastor bidang misi GKPI Pajajaran, penulis dan pengasuh kolom keluarga majalah rohani Gaharu. Pembicara dia jawaban di Tirta TV live streaming. Pernah menjadi moderator PBCO dan Tirta TV. Pengalaman bekerja, pernah menjadi direktur Hosana Record PT Mada Maya dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2007. Direktur Sora Glacier Record PT Tigris Pomo dari mulai tahun 2007 hingga tahun 2011. General Affair Garment PT Unifit Indonesia dari mulai tahun 2011 hingga tahun 2017. Organisasi Ketua 3 Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Nasrani Pewarna Indonesia dari mulai tahun 2019 hingga tahun 2024. Ya, demikianlah profil singkat dari beliau ya. Jadi track recordnya sudah sangat jelas sekali.
dan kompetensinya sudah tidak perlu kita lakukan lagi. Dan kita langsung saja ke Pastor. Silakan Pastor. Ya, puji Tuhan. Shalom, selamat malam, salam sejahtera buat semua yang mengikuti acara Sema Adonai malam hari ini. Terima kasih Pak Agus, Bu Heni, dan juga tadi sempat bincang-bincang dengan Pak Frans. Mudah-mudahan masih bisa mengikuti ya. Sayang sekali ada Pak Kodek ini ya, padahal saya persiapkan khusus untuk menjawab pertanyaan Pak Agus dan Pak Kodek beberapa waktu lalu. Memang ketika berbicara mengenai keselamatan atau soteriologi ini biasanya yang menjadi pertanyaan paling meriah itu, paling didiskusikan, paling seru itu mengenai ini ya, dogma, doktrin Calvinis atau Armenian. Itu banyak sekali didiskusikan. Dan rupanya sejujurnya kalau saya mengikuti diskusi-diskusi itu, baik pengikut paham Armenian maupun paham Calvinis itu berbeda di ruang kelas teologi ya. Kalau di ruang-ruang diskusi hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, mereka pengertian Calvinisnya dangkal, jadi ada hal yang kurang dipahami sehingga Armenian dan Calvinis yang harusnya saling melengkapi, karena kedua hamba Tuhan ini dipakai Tuhan luar biasa, jadi tidak mungkin menyimpang atau salah begitu. Kedua-duanya harusnya saling melengkapi, tapi karena pengikut paham ini kurang belajar benar, sehingga pemahamannya kurang dan perdebatannya hanya di permukaan. Jadi orang Kristen malah saling menghakimi. Nah, saya ingin sebelum saya menyampaikan keselamatan di dalam Yesus Kristus ini memberi kita kuasa sebagai seri khotbah saya sebenarnya ini, pelajaran soteriologi diawali Imago Dei, itu pertemuan pertama yang sudah saya jelaskan, mungkin nanti saya singgung-singgung sedikit. Lalu to be like Christ, karena ternyata Imago Dei yang proyek Allah mengembalikan manusia pada rancangan semula, tujuannya sempurna seperti Bapa, dan to be like Christ, menjadi seperti Yesus. Untuk menjadi seperti Yesus ini memang kita perlu menanggalkan manusia yang berkodrat dosa. Manusia lama kita ini berkodrat dosa, setelah diampuni, ditebus, percaya Yesus, kita harus menanggalkan kodrat dosa kita dan mengenakan manusia baru, yaitu yang berkodrat ilahi. Itu sebabnya pada seri ketiga setelah to be like Christ, saya menyampaikan man of God, manusia ilahi. Manusia ilahi ini orang yang bergumul, anak Tuhan yang bergumul karena sudah diselamatkan dalam Yesus Kristus, harus menanggalkan manusia lama yang berkodrat dosa sampai mengenakan manusia baru yang berkodrat ilahi, man of God, manusia Allah. Ya. Nah, untuk mencapai ketiga hal ini tidak mudah, sangat tidak mudah. Tetapi ingat, sesuatu yang tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Oleh pertolongan Roh Kudus, panggilan orang percaya harus mencapai apa yang Tuhan inginkan. Ya, kita sudah diberi privilege, nanti saya jelaskan. Privilege orang percaya Yesus bukan hanya percaya secara akali, pengaminan secara akali, tetapi apa respon kita? Apa tindakan orang percaya? Ya. Nanti saya jelaskan. Nah, ini kita menikmati ya, hal yang sulit itu, Imago Dei, to be like Christ, man of God, ini memang bukan pergumulan satu yang mudah. Karena apa? Karena kecenderungan kita yang sudah terpapar spirit duniawi, kedagingan, hedonis, ini
sangat sukar untuk meninggalkan sinful nature atau kodrat dosa kedagingan kita. Tetapi tentu Tuhan mau kita berhasil, mau kita menang. Nah, kali ini kita akan belajar bahwa keselamatan di dalam Kristus yang tadi saya jelaskan tidak mudah, tapi tidak mudah berarti bukan berarti tidak bisa. Bisa oleh pertolongan Roh Kudus, karena kita diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Nah, ini yang menarik, saudara. Kita diberi kuasa, keselamatan di dalam Kristus Yesus memberi kita kuasa menjadi anak Allah. Karena Allah sendiri yang berinisiatif untuk mengembalikan kita kepada rancangan Allah semula, serupa, segambar, selem, demut. Nah, ini prinsip. Tapi kita, orang-orang Kristen, ya, umumnya justru saling dibatasi oleh tembok-tembok doktrin, dogma. Sehingga orang Kristen bukannya berpikir bagaimana mencapai kodratnya seperti Yesus, malah ribut, saling ribut dengan doktrinnya masing-masing. Nah, ini tentu siasat iblis yang ingin menjatuhkan, yang ingin memecah belah anak Tuhan. Nah, Sema Adonai tentu dipakai Tuhan, corongnya Tuhan, untuk berbicara dengan lantang bahwa sudahlah, kita lepaskan doktrin-doktrin. Baik, kita berjemaat, tentu otoritas kita, kalau saya di GBI, tentu otoritas Sinode GBI. Tapi jangan kita pakai doktrin kita itu membatasi orang percaya, saling bermusuhan, saling menganggap paling diri benar, doktrinnya paling benar. Nah, ini yang saya mau jelaskan sebelum saya jelaskan keselamatan di dalam Yesus yang memberi kita kuasa. Ini yang saya janjikan. Sayang sekali kalau Pak Kodek tidak ada ya. Soteriologi adalah konsep penting di dalam kajian teologi Kristen. Keselamatan di dalam Yesus ini penting. Ya. Istilah ini berasal dari Gerika, bahasa Yunani ya, yaitu kata soterios. Kalau teks Yunaninya seperti ini, soterios, yang artinya keselamatan. Kata soterios berasal dari dua kata Yunani, yaitu soter yang berarti penyelamat dan logia adalah perkataan. Logos, logia, perkataan. Ya. Dengan demikian, maka dalam segi etimologi, kata soteriologi berarti ajaran tentang keselamatan manusia. Nah, ini esensi. Ini yang membedakan kekristenan dengan agama-agama lain. Karena the Christian not religion. Ya. Kekristenan bukan agama, buat jalan kehidupan, ya. Way of life, jalan hidup. Jalannya seperti apa? Seperti yang Yesus hidupi. Begitu, saudara. Ya. Nah, berdasarkan kajian hermeneutik ini eksegese ya. Eksegese sama saja menerjemahkan teks asli dari Alkitab. Kalau perjanjian lama berbahasa Ibrani, perjanjian baru berbahasa Yunani. Ya. Berdasarkan kajian hermeneutika, ada beberapa teori yang berkaitan dengan soteriologi yang ikut memberi warna dalam kajian teologi tentang doktrin keselamatan ini. Walaupun doktrin soteriologi Kristen terdiri atas beberapa kelompok dengan tekanan keyakinan masing-masing, nah ini saudara, namun kesemuanya itu, baik nanti kalau kita belajar paham universalisme, paham Calvinis, paham Armenian, ada lagi nanti turunan dari Calvinis itu Luther, begitu ya. Nah,
semua itu tidak mengabaikan peran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua doktrin, ya, semua doktrin, kecuali gereja setan, gitu saudara. Ya. Kalau gereja yang kudus dan am di seluruh dunia tentu tidak mengabaikan peran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Karena inilah berita Injil, Evangelium, gitu ya. Nah, sekarang yang seringkali dibentur-benturkan atau berbenturan itu memang paham predestination and election, ya. Ditentukan, ditetapkan, dan dipilih, begitu. Jadi orang yang tidak belajar sungguh-sungguh bahwa Allah memilih dan menetapkan orang yang akan diselamatkan sebelum dunia dijadikan berdasarkan apa? Allah memilih dan menetapkan, kan, predestination itu apa ya, doktrin tentang pemilihan dan penetapan Allah. Seolah-olah ya, quote and quote, Allah sudah memilih ini yang akan selamat, ini yang binasa. Apakah demikian? Ternyata bukan. Itu saya pelajari ketika saya pernah sampaikan bahwa di kelas teologi waktu S1 ya, saya S1 itu berapa puluh tahun lalu. Ketika sang dosen bertanya kepada kami, siapa yang mengakui paham Calvinis, siapa Arminian. Saya pikir saya akan mempertahankan doktrin atau teologi tentang Arminian. Ternyata dibalik. Jadi saya perlu belajar apa itu doktrin Calvinisme, apa itu dogma Lutheran. Nah, ketika saya belajar ternyata tidak seperti yang saya pahami dulu atau yang orang Kristen pahami. Makanya ada beberapa pertanyaan di pertemuan terdahulu. Allah memang memiliki kedaulatan, memilih dan menetapkan orang sebelum dunia dijadikan sesuai dengan kedaulatannya. Itu yang ditekankan ya, ditekankan oleh Calvinis, kedaulatan Allah dalam memilih dan menetapkan orang diselamatkan. Tetapi dalam kemahatauan Allah, ini yang biasanya ditekankan Arminianisme, ya, kemahatauan Allah. Itu sebabnya Arminian menganggap Allah tahu ini nanti orang menggunakan free will-nya untuk yang baik atau yang jahat. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya predestination ini berbicara tentang pemilihan Allah berdasarkan kedaulatannya. Ya. Nanti saya akan jelaskan. Tapi bukan hanya kedaulatannya. Rupanya Allah menentukan atas kemahatauannya. Begitu ya, saudara-saudara. Jadi untuk menjawab pertanyaan tentang doktrin Calvin dan Arminius ini, saudara, jawaban keduanya itu saat Allah memilih siapa yang selamat, tentu karena kedaulatannya itu, artinya begini saudara, banyak orang, ya, kedaulatan Tuhan itu kalau Tuhan sudah menentukan ini selamat, kita tidak bisa, oh dia, misalnya nih perdebatan kita, dia pendeta loh, tapi berarti dia harus masuk surga, sudah dipilih masuk surga. Belum tentu. Allah punya kedaulatan. Kita tidak mengenal pendeta itu berbuat apa dan bagaimana hidupnya. Gitu ya. Itu sebabnya ketika saya ditanya, orang yang jahat, berdosa, tapi di ujung hidupnya, di ujung maut, dia percaya Yesus.
Ya. Dia percaya. Apakah dia masuk surga atau neraka? Nah, saya tidak tahu. Itu kedaulatan Allah, itu maksudnya. Allah yang berdaulat. Entahkah dia masuk neraka, entahkah dia masuk surga. Hanya Allah Elohim Yahweh pencipta langit dan bumi yang memiliki kedaulatan. Kita tidak bisa menghakimi dia berdosa, penjina, dia korupsi, dia pasti masuk neraka. Kita tidak bisa, maaf, ini baterai saya habis. Kita tidak bisa menghakimi atau kita bisa menentukan seperti kalau di Jakarta itu ada apa itu, pembela agama gitu ya. Laskar-laskar pembela agama mengkafir-kafirkan orang. Lantas menurut dia kalau tidak memilih gubernur ini masuk neraka, yang memilih seagama masuk surga. Oh enggak, Tuhan yang berdaulat. Ya, Tuhan. Ya mungkin memang surga dan nerakanya mereka berbeda. Surga nerakanya mereka yang ditentukan, yang bisa menentukan itu yang polisi, laskar-laskar itu surganya 72 bidadari, itu sudah tentu berbeda. Itu hak mereka. Nah, kalau kita orang percaya, penganut Calvinis, justru apa yang dianut Calvin bahwa Allah berdaulat itu membuat kita gentar, bukan hanya percaya. Ya. Kemarin juga saya bersaksi bagaimana saya bekerja dengan orang Tapanuli. Ini maaf kalau ada orang Tapanuli di sini ya. Saya di proyek, bukan di kantor, di kontraktor, di proyek, di jalanan gitu. Nah, kita posnya di bedeng, namanya bedeng. Saya pernah kerja berapa tahun gitu dengan orang-orang. Karena yang punya itu Bapak Moses Hasibuan, pernah jadi anggota DPR dari PDS. Istrinya itu anak dari Bapak Sinaga, pemilik Bumi Asijaya. Nah, saya di proyeknya, Santosa Asijaya di proyek. Lalu setiap sore setelah pulang kerja, kita apa kemarin istilah orang Bataknya ada kemarin disampaikan. Kita nyanyi-nyanyi, ada yang nyanyi-nyanyi sambil minum anggur, sampai tua, mabuk. Ya, dulu mohon maaf saya juga ikut-ikut mabuk juga, saudara. Ya. Dan ada juga yang main remi, main apa itu domino, dengan berjudi, memang berjudi kecil-kecilan, mereka berjudi. Tapi itu semua mayoritas Kristen, mayoritas mungkin 90% Kristen. Ya hanya kuli, pemborong itu mungkin non-Kristen. Tapi kita Kristen. Dan itu yang main judi, yang mabuk. Kalau ditanya percaya Yesus, percaya, bukan hanya percaya, mereka ada yang meledek nama Yesus. Oh, mereka bisa bela Yesus dengan goloknya. Tapi mereka main judi, taruhan, mabuk. Minggu ke gereja, bahkan ada yang majelis, ada yang jadi guru ND namanya. Guru ND itu yang pimpin kur, majelis, tapi yang mabuk, judi, perempuan, betul. Waduh, itu orang-orang Kristen yang memahami teori atau paham Calvin sekali selamat tetap selamat hanya di permukaan. Apakah benar begitu Calvin mengajarkan? Ya. Kalau ilustrasi, saudara pasti pernah dengar ilustrasi ini, bagaimana seorang akrobatik itu bisa berjalan dengan kawat gitu ya, kawat dari ujung jurang apa itu Niagara, kan pernah viral itu ya kisahnya, Niagara ujung sana sampai ujung sana, lawannya itu dia bisa naik sepeda, ya, naik sepeda melewati Niagara tanpa takut jatuh, berarti mati dia masuk Niagara. Nah, ketika dia tanya orang-orang yang menyaksikan begitu dia menyeberang, percayakah Anda saya mampu menyeberang dari ujung sini ke sana? Karena mereka sudah melihat berapa kali, percaya.
percaya. Kalau saudara juga melihat ditanya itu pasti percaya saya bisa lewatin ini, percaya. Tapi apakah kalau ditanya lagi, siapa yang percaya? Mau ikut bonceng saya bonceng dari sini ke sana, menyeberangi Niagara dengan satu utas kawat, naik sepeda bonceng. Yang percaya menolak semua, takut. Nah, bukan percaya itu yang dimaksudkan Calvin. Berdaulatnya Allah itu membuat kita gentar, menjaga hidup kudus, hidup suci. Begitu, maksudnya begitu ya. Kedaulatan Allah. Nah, Armenian, kemahatauan Allah. Jadi keselamatan itu bisa hilang. Bisa jelaskan. Karena dari kecil melayani sampai remaja, begitu berumah tangga, dapat suami atau istri yang tidak takut Tuhan, akhirnya hidupnya berantakan, tidak bertobat sampai mati ya, dia tidak selamat tentu. Kalau dia berbuat dosa dan tidak meninggalkan dosa. Nah ini menekankan aspek kedaulatan Allah, John Calvin ini. Sangat tegas bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Ya. Tapi keselamatan manusia diperoleh karena kedaulatannya Allah. Itu maksudnya kita tidak bisa karena kita mau selamat lalu beramal ibadah. Itu kalau di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dikatakan begini, saudara. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Dan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kedaulatan Allah. Diselamatkan melalui darah Yesus. Dan Allah yang berdaulat kita masuk surga atau masuk neraka. Oleh sebab itu kita harus takut Tuhan. Kita harus melakukan kehendak Tuhan. Seperti Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, berbeda dengan Calvin, tapi ini saling melengkapi. Yakobus Armenian dengan tekanan kehendak bebas, di mana aspek manusia dipandang menentukan keselamatannya, namun jalannya tetap di dalam Yesus. Kalau percaya Yesus dan hidup sesuai dengan apa yang Yesus lakukan, menjauhi yang jahat, ya, mengampuni, mengasihi. Nah, kita bisa selamat. Jadi keselamatan kita menurut Armenian bukan hanya ditentukan kedaulatan Allah, tapi respon kita. Respon kita, bukan mengabaikan kedaulatan Allah. Ya. Jadi jangan itu dipertentangkan kedaulatan Allah tadi. Maksudnya kita harus responi, itu kan harusnya saling melengkapi begitu. Ya, Armeniannya begitu. Karena manusia menentukan dia selamat atau tidak selamat. Kalau penekanannya Calvinis, kedaulatan Allah. Gitu. Tapi dia tidak berseberangan dengan Yakobus Armenian tentunya. Karena waktu itu belum hanya ada yang penekanannya pada kedaulatan Allah, ada yang penekanannya pada kehendak bebas manusia yang bisa menentukan dirinya selamat atau tidak selamat. Gitu. Ya, saya hari ini pendeta, saya tidak tahu. Ya, tentu saya harus menjaga hidup saya kudus sampai akhir menutup mata, saya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kan saya tidak tahu kalau saya nanti memberontak 10 tahun lagi saya mualaf, misalkan mualaf, lalu saya menjelek-jelekkan agama Kristen, Yesus itu bukan juru selamat atau apa, ya berarti saya menentukan diri saya binasa. Begitu yang dimaksud ya. Boleh nanti ditanyakan lagi supaya dipertajam. Jadi yang ingin saya sampaikan, menurut Calvinis penekanannya pada kedaulatan Allah. Ya. Manusia tidak bisa menentukan, bahkan kesucian yang dianggap dia suci belum tentu. Kalau Allah tahu, Allah hatinya tahu, kemunafikan kita tahu. Ya. Kalau kita tidak melakukan kehendak Allah, makanya di dalam Matius 7:23 ayat 23,
orang-orang beralih di Tuhan, bukankah saya sudah bermenubuat demi namamu, menyembuhkan, mengusir setan demi namamu, menyembuhkan orang, coba, membuat mujizat. Ya, nanti itu kita pelajari lagi kata aku tidak mengenal dari kata Gerika Ginosko ya. Nanti kalau Tuhan izinkan. Nah, artinya apa? Tuhan berdaulat. Kalau kita tidak melakukan kehendak Allah, ayat 21-nya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, ya kita binasa, begitu ya. Nah, inilah yang diaminkan oleh Armenian, bahwa manusia pun ternyata menentukan keselamatannya, tapi Armenian tidak mengatakan, oh tidak, Allah tidak berdaulat sepenuhnya. Enggak, bukan begitu. Ya, itu yang pemahaman cuman di permukaan, akhirnya Armenian dan Calvinis saling merasa lebih benar. Padahal bukan itu maksudnya Calvinis. Seperti saya jelaskan, kalau memang sekali selamat tetap selamat, perampok, pencina, koruptor, yang sudah ditentukan selamat oleh Allah masuk surga, lalu surga penuh dengan koruptor, ya, orang-orang munafik, kan ya tidak seperti itu tentunya. Baik ya. Saya pikir ini penjelasan saya, janji saya minggu lalu. Nah, sekarang kuasa menjadi anak Allah. Tapi sebelum saya menjelaskan ini, saya takut Sema Adonai yang harusnya bisa dipakai oleh Tuhan menjadi corongnya, masih abu-abu menerima apa yang saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa, kita berargumentasi sambil kita menajamkan pemahaman kita, supaya pemahaman kita benar, melakukan dengan benar. Nanti saya khotbahkan itu ya, kemerdekaan, kebenaran yang memerdekakan itu kebenaran apa gitu. Jadi kita tidak berbuat dosa lagi. Nah, kalau pemahaman kita benar, tentu kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi corong kebenaran. Sampai di sini ini hamba-hamba Tuhan, orang-orang pilihan di Sema Adonai, apakah sudah jelas dengan penjelasan saya, supaya nanti misalnya Pak Agus kah, Ibu Heni ditanya soal Calvinis dan Armenian, bisa menjelaskan dengan benar gitu. Apakah ada yang mau ditanya? Silahkan. Ya, teman-teman silahkan, kalau ada yang mau bertanya bisa resen ya. Oh, kalau Pak Agus juga, Pak Agus sudah jelas ya maksudnya ya, Armenian ya, pertanyaan tadi ya. Ya masih abu-abu juga sih Pak. Tapi maksud saya kan itu kalau dilihat dari timelinenya ya Pak ya, si Jacobus Arminius itu kan terpaut kira-kira hampir setelah Calvinis udah mau meninggal ya, kira-kira 4 tahun lah dia baru lahir gitu kan. Berarti yang mengecam, dan dia kalau nggak salah juga termasuk Calvinis sebelumnya adalah orang Calvinis kan, seperti itu, atau Calvinis yang gimana tadi? Enggak. Kalau kita lihat dari timeline umurnya kan, kita lihat ini tahun 1509 dan 1964. Jadi ini kan baru lahir kan, Jacobus Arminius 4 tahun sebelum Calvinis lahir gitu kan. Apakah Jacobus Arminius itu dia juga termasuk Calvinis sebelumnya dan kemudian punya apa namanya pemahaman gitu ya, pemahaman sendiri gitu kan? Ya, pengertian sendiri tentang Calvinisme atau bagaimana Pak? Karena kan juga ada, kita dengar setelahnya kan ada juga Synod of Dort gitu kan, di mana itu orang-orang Calvinis berkumpul di situ untuk menolak ajaran dari Armenian gitu loh Pak. Ya, nah itu dia tadi. Menganggap orang yang sudah memblok Calvin ini aliran yang pokoknya itu kedaulatan Tuhan. Manusia tidak menentukan dirinya selamat atau tidak selamat. Nah, sebenarnya ini Arminius ini mau melengkapi ya, tetapi sudah ditolak oleh aliran Calvinis itu. Kan memang secara logis tadi saya jelaskan, kalau dulu kan mereka pakai filosofi ya, dipengaruhi, ini orang-orang Eropa ini dipengaruhi filsafat Yunani begitu, pengetahuan imannya. Jadi kalau sekarang kita sudah tahu maksudnya, dan kita yang belajar di sekolah teologi juga kita tahu, sampai sekarang memang orang menganggap aliran Arminius itu
ya tidak diterima karena berdasarkan kedaulatan Allah, tapi kita yang sudah tahu justru kita yang mau jadi corong. Saya ini sudah tahu bahwa kedaulatan Allah itu sebenarnya membuat kita gentar. Tadi seperti saya contohkan ya, teman-teman saya dulu yang sama-sama orang Kristen bahkan berani membela imannya dengan golok, berantem kalau ada yang menghina Yesus. Tapi mereka mabok, mereka judi, mereka masih main perempuan. Nah, apakah kalau dia percaya seperti kedaulatan yang dimaksud oleh Calvin itu mereka masuk surga? Nah, itu yang dilengkapi oleh Arminius, bahwa tidak seperti itu juga, nggak gitu juga kali, gitu kan? Untuk orang-orang yang salah memahami, bukan menolak kedaulatan Allahnya Arminius, Calvin, gitu Pak Agus. Jadi Calvin menegaskan pokoknya orang selamat yang menentukan Tuhan aja, yang punya kedaulatan, gitu. Nah, kedaulatan itu maksudnya ya memang kita nggak tahu. Tapi apakah Tuhan kedaulatannya memilih orang yang berzina, orang yang merampok, yang nggak bertobat sampai akhir hidupnya? Kan enggak. Menurut Pak Agus apakah begitu? Nah, Arminius melengkapi ya supaya orang jangan salah memahami kedaulatan Allah oleh aliran Calvinis ini. Seharusnya begitu. Kalau orang Kristen yang punya Roh Kudus, iya kan? Sama-sama ini. Apakah kita anggap Yakobus ini, Arminius ini salah? Orang buktinya Tuhan Yesus sendiri ngomong begitu. Tidak semua orang percaya Tuhan masuk surga, gitu. Akan datang ketegasan Tuhan, begitu ya. Kira-kira sekarang masih abu-abu. Ya agak lebih ngerti sih Pak. Tapi kan maksudnya dari jangka waktunya ini kan mereka dibilang Calvinis itu artinya mungkin pengikut Calvin ya. Calvinnya sendiri belum tentu bilang seperti itu karena kita lihat timeline waktunya juga kan Pak, gitu loh. Jadi yang memusuhi Yakobus Arminius itu, Arminian itu sebenarnya ya pengikutnya Calvin, bukan directly Calvin versus Arminius gitu kan Pak maksudnya. Iya, betul. Ya, kita kan sekarang berkembang ini, teologi ini belum selesai, terus berkembang gitu. Ya. Jadi ya, pengikutnya gitu kan Pak. Bukan pengikutnya harus belajar benar apa sih maksudnya Arminius, pelajari, benar-benar pelajari. Oh, Arminius menolak kedaulatan Tuhan, apa benar Arminius menolak kedaulatan Tuhan bahwa manusia bisa menentukan dirinya selamat? Kan tadi dua-duanya juru selamatnya Yesus Kristus Tuhan. Harusnya kalau memang mau belajar oleh dikuasai Roh Kudus, kita, maksudnya Calvin berdaulat itu nggak bisa. Kita mau hidup kudus-kudusnya, tapi hati nurani kita nggak mengampuni. Nah, kita kudus nih, kita melayani, saya menyembuhkan orang, misalnya khotbah 1.500 orang bisa bertobat 1.000, tapi saya terluka, saya pahit dengan istri saya atau anak saya atau saudara saya. Kan Matius 6 ayat 15, kalau kamu tidak mengampuni, Bapa di surga tidak mengampuni. Nah, orang kan nggak tahu kalau saya ini tidak mengampuni saudara saya misalnya nih. Nah, Alkitab ngomong kalau kamu tidak mengampuni, itu kita baca ya, Matius supaya nggak hoak katanya. Matius 6 ayat 15. Matius 6 ayat 15. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Bayangkan, kalau kita nggak mengampuni, padahal ini sudah menyembuhkan orang, membuat mujizat, sudah khotbah begini, tapi kalau saya masih punya hati menyimpan kesalahan orang lain, Bapa di surga tidak mengampuni. Masuk surga nggak? Kan kalau orang nggak tahu, pasti masuk surga lah, atau nanti dulu kedaulatan Allah. Itu maksudnya Calvinis. Oleh sebab itu kita harus takut dan gentar. Orang seperti tadi yang bisa mau membela Yesus, tapi dia sebenarnya nggak takut sama Tuhan. Buktinya masih judi, masih berzina dengan perempuan, masih mabok-mabokan. Nah itu kata berdaulat itu kuncinya sebenarnya takut Tuhan, hormati Allah, hormati kedaulatannya. Begitu.
Arminius melengkapi. Kan kalau Paulus juga mengatakan tadi, kamu diselamatkan oleh anugerahnya. Lalu Yakobus mengatakan, kalau iman tidak disertai perbuatan, ya kosong, sama aja. Nah, itu kan melengkapi sebenarnya. Seperti tadi, orang yang percaya saya bisa nyebrang Niagara dengan seutas kawat naik sepeda, percaya. Kalau percaya ikut saya, mau nggak kita? Nah, percayanya disertai dengan tindakan. Itu tindakan itu yang disempurnakan oleh Arminius. Kalau percaya Yesus, Calvinis, karena hanya percaya Yesus. Karena memang hanya lewat Yesus, maksudnya Calvin itu begitu. Karena Yesus itu berdaulatnya. Kalau kamu tidak percaya Yesus, ya binasalah kamu. Kamu udah percaya, tapi akhirnya menjadi pengkhianat atau menolak dia, binasa. Itu kedaulatan Allah. Ya, ini waktunya tinggal 13 menit lagi. Coba. Mungkin kita untuk selanjutnya masih hal ini ya. Atau ada masih kurang lengkap atau gimana? Masih kurang paham sebelum saya jelaskan ini. Tapi waktunya juga semakin udah singkat. Kalau mungkin masih minggu depan ya. Gimana? Saya lanjutkan Pak. Ini Pak, cepat-cepat paling tidak ini. Silakan dilanjut. Lanjut aja ya. Tapi sudah paham ya. Kalau mengenai soteriologi, paham Calvinis dan Arminian, mudah-mudahan dicerahkan oleh Tuhan. Ya, saya berharap saya bukan hanya transfer knowledge, tapi transfer spirit. Nah, saudara yang akan dipakai menjadi corongnya Tuhan nanti. Pasti nih pertanyaan-pertanyaan begini nih akan terus terjadi. Kuasa menjadi anak Allah, exousia. Ini dari Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ya sekali lagi ya, percaya jangan hanya pengaminan akali. Ya. Jangan hanya percaya sejarah. Ya, Yesus mati 2000 tahun yang lalu menyelamatkan saya. Tindakan kita apa? Respon kita terhadap percaya kita apa? Nah, kita diberi kuasa. Kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga itu memberi kita kuasa untuk dikembalikan pada rancangan Allah semula. Karena apa? Karena kita mewarisi gambar dan rupa Adam. Kejadian 5 ayat 3. Padahal Allah menciptakan kita serupa segambar. Rancangan Allah itu begitu. Tapi karena ketidaktaatan Adam, gambar Allah. Ya, gambar Allah itu apa? Selem. Selem itu apa? Potensinya Allah. Potensinya Allah yang bagaimana? Potensi Allah itu disertakan kepada manusia, yaitu pikiran, kehendak, ya, perasaan. Hewan kan nggak punya itu. Nah, manusia itu sempurna seperti Allah, memang seperti Allah, punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Tetapi karena dosa Adam, ketidaktaatan Adam, bayangkan anaknya Adam, Kain, bisa membunuh. Gara-gara iri hati, gara-gara cemburu, baper, bawa perasaan, sampai membunuh. Nah, inilah kejahatan kita. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. 4 kata itu aja dibolak-balik. Senang lihat orang susah gimana? Ini contohnya saya nih hamba Tuhan misalnya. Saya hamba Tuhan, saya bawa motor lah katakan. Bawa motor. Lalu disalib sama orang yang hampir membuat saya celaka. Seharusnya, puji Tuhan, saya tidak celaka. Tuhan ampuni mereka. Tapi begitu ke depan orang yang salib yang membuat kita celaka tadi jatuh gubrak. Gitu. Nah, apa yang kita lakukan? Menolong dia atau syukurin lu, mampus lu. Nah, itu orang banyak kan begitu. Hamba Tuhan pun bisa begitu. Itu namanya sedang lihat orang susah. Lu kan dia Pak yang salah ngebut-ngebutan. Iya benar dia salah. Memang di dunia ini udah banyak dosa, jadi banyak orang salah. Harusnya kita tetap menolong. Kan perintah Yesus seperti itu. Nah, karena warisannya Adam, rupa dan gambar Adam, Kejadian 5 ayat 3 yang nggak lupa kan,
bahwa setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan anak laki-laki yang serupa segambar dengannya, dengan Adam maksudnya, bukan serupa gambar dengan Allah. Nah, kita warisi itu. Tetapi Yesus, yang manusia pertama, Adam tidak taat. Diberikan semua pohon, buah-buahan dalam Taman Eden, silahkan kamu makan. Asal pohon di tengah ini, pengetahuan yang baik dan jahat, jangan sekali-kali kamu makan. Gitu kan. Lalu Adam tidak taat, dia makan. Sejak itu, demut yang merupakan kualitas dari Salem, kualitasnya, kemarin saya ditanya juga di kelas RBO, kok di Kejadian 26, rencana Allah, Salem, demut, serupa dan segambar. Tapi di dalam Kejadian 27, dua-duanya kata diciptakan segambar, nggak ada demutnya. Ya memang nggak di kata itu tidak ada. Saya juga waktu pertama saya pikir apa salah terjemahan LAI. Tapi rupanya kalau saya pelajari, kata demut itu artinya serupa dengan Allah, itu artinya dia tidak statis rupanya. Dia harus berkembang, bertumbuh kembang. Apanya? Kualitas Salemnya. Salem tadi kan komponen yang ada pada Allah itu perasaan, kehendak, pikiran. Itu harus bertumbuh yang baik. Gitu, bertumbuh yang baik, taat, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, mengampuni, gitu, nggak baperan ya. Harusnya begitu, makanya ditaruh pohon yang baik dan jahat, jangan makan, taat harusnya. Tetapi gagal, demutnya rusak, bukan hilang ya, rusak. Yang hilang itu kemuliaan Allah, gambarnya rusak, yang hilang demutnya. Nah, itulah Yesus juga dicobai di Taman Getsemani, dia juga bergumul, dia punya pikiran, perasaan, kehendak. Kalau bisa cawan ini lalu Tuhan, jangan naik salib. Tetapi akhirnya dia lulus dengan perkataan, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Kalau Yesus menolak kehendaknya, mengikuti kehendaknya dan menolak jalan salib, bisa nggak? Bisa. Tetapi harus ada Adam ketiga. Ini Adam kedua, Yesus. Akhirnya manusia selamat karena Yesus yang mengembalikan ya, rancangan Allah semula. Yesus yang sulung. Dia bisa serupa dan segambar. Serupa artinya taat kepada Tuhan, kualitas Salemnya itu bertumbuh, taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Ya. Nah, orang-orang percaya, yang percaya Yesus bukan hanya percaya sejarah historis, ya, percaya tapi tindakannya juga percaya. Orang-orang yang seperti ini, orang yang percaya ini, yang diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya, itu yang saya ingin jelaskan. Ini kemarin sudah waktunya 5 menit lagi, sudah tidak sempat. Besok disambung ya Bu Hemi, Pak Agus. Kalau saya jelaskan buru-buru takutnya juga tidak menyimak benar. Ya, kemarin ya, nih, keselamatan dalam Yesus, ini kenapa tidak bisa pindah ya. Keselamatan dalam Yesus Kristus mengembalikan manusia pada rancangan Allah semula, serupa segambar dengan Allah. Ini warisan yang jelek ini, yang kayak apa itu, mayat hidup. Ini yang jelek ini warisan gambar dan rupa Adam yang kita warisi. Dan Yesus itu mengembalikan kita pada rancangan Allah semula, serupa segambar dengan Allah. Ya. Ini kenajisan kita, iri, dengki, dendam, pahit, apalagi suka pornografi, dosa seksual, semua macam-macam kedagingan ya, hedonis. Ini harus kita tanggalkan, harus kita pisah dari wajah baru kita, muka baru kita, hidup baru kita, manusia baru kita, man of God. Ya. Perubahan ini proses yang harus terus menerus berlangsung, nggak boleh stuck. Kita harus terus berubah hari lepas hari. Seperti 2 Korintus 4 ayat 18, meskipun manusia lahiriah kami, kata Paulus, merosot,
makin tua makin merosot, sakit-sakitan. Saya juga ini sudah sakit-sakitan. Tetapi manusia batiniah, ini yang manusia baru ini, diperbarui dari sehari ke sehari. Gak bisa seminggu sekali. Hancur lagi kalau cuma seminggu sekali ke gereja, atau 2 kali ikut Sema Adonai begini, tapi Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, hidup dalam duniawi ya nggak bisa. Pasti duniawi yang mempengaruhi kita. Nah, pertumbuhan menjadi serupa dengan Yesus adalah perubahan setiap saat. Renungkan firman siang malam dan peragakan ya. Kita akan diubah Tuhan jika hidup kita melakukan kehendak Bapa. Matius 7 ayat 21 tadi. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Nah, ini teknis dan natural. Ya. Teknis, natural. Maksudnya itu nggak bisa kita ada KKR, kita maju, altar call, minta didoakan, lalu didoakan bim salah bim, kita langsung berubah seperti Yesus. Enggak. Ini bagaimana kita menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Ya. Tidak sesuai dengan kebenaran. Kita merubah habituasi kita, habitat kita, kebiasaan kita. Ya mungkin triggernya pada saat ikut KKR, altar call, didoakan, tumbang. Nah itu menjadi trigger untuk mengubah kebiasaan kita. Setelah pulang KKR, kita berubah. Tadinya nggak bisa doa pagi, kita doa pagi. Kalau saya mengikuti doa pagi Pak Erastus, ya walaupun kami kadang-kadang sendiri, setiap pagi, every day, every morning, ya, Senin sampai Minggu, pokoknya setiap hari, setiap pagi dan malam, kalau kami mesbah, ini habis ngajar mesbah. Oh kita waktunya sampai jam 9 ya, masih ada waktu ya. Iya Pak Agus, masih sekitar 40-an menit lagi, Pak. 40 menit ya. Oh, maksudnya sampai 20.40 gitu ya? Ya, 20.50, Pak. 20.50, ya masih ada waktu. Teknis dan natural ini artinya ya memang begitu didoain, trigger nggak bisa berubah bim salah bim, tapi kebiasaan kita berubah. Mulai ke doa pagi, mulai rajin ke gereja, mulai rajin baca Alkitab, terus berubah. Saya beli ilustrasi ini, anak SD kelas 6, ujian agama Kristen. Ya. Yang ngajar Bapak Pendeta, gurunya pendeta. Ujiannya 2 soal saja, isi. Ya, isi. Tuliskanlah apa yang kau pahami tentang Allah Tuhanmu. Nomor 1. Nomor 2, tuliskanlah apa yang kau pahami tentang iblis, Lucifer, kuasa jahat. Jadi cuma 2, suruh menuliskan tentang Allah dan tentang iblis. Lalu ini orang-orang tentu yang sudah belajar agama, wah, mengerjakan. Ada satu anak yang sudah kurang 5 menit, tapi dia masih tulis tentang Allah Tuhan. Karena kurang 5 menit, gurunya mengingatkan, temenmu udah menjawab nomor 2, kamu kok baru nomor 1. Iya Pak, sabar. Kurang 1 menit, dilihat belum juga. Jangan lupa nomor 2, kalau enggak kamu nilainya 50 loh. Bisa nggak naik kelas agama dapat 5. Tenang Pak, saya udah ada jawaban. Sampai akhirnya gurunya mau hitung. Saya hitung sampai 10, semua kumpulkan. 10, 9, 16, 1, kumpul. Dia pas suruh guru lagi menghitung 10 urutan mundur, dia tulis tentang iblis. 1 baris kalimat. Lalu si guru bertanya, kenapa kamu yang lainnya menulis nomor 2 begitu lengkap? Kenapa kamu detik-detik terakhir? Apa jawabanmu? Kalau enggak nilai 5 kamu. Lalu sang guru membaca tentang Allah. Tak habis-habisnya kebaikan Tuhan. Wah, ada cerita sampai lembar bolak-balik. Tapi tentang iblis cuma 1 kalimat. Untuk iblis tidak ada waktu. Kalimat itu membuat dia mendapat nilai 100. Ya. Sementara teman-temannya
ya fluktuatif gitu, objektif. Ini dia mendapat nilai 100 karena untuk Tuhan dia tulis tidak habis-habisnya kasih Tuhan bolak-balik, tapi untuk iblis tidak ada waktu. Nah, kita begitu harusnya. Begitu kita mengerti kebenaran yang benar, kita rubah habituasi kita, habitat kita. Bahwa Allah Elohim mau mengembalikan kita pada rancangannya. Semula kita harus menanggalkan kodrat dosa, ya, kedagingan kita. Kita mulai hidup baru, ya, hidup di dalam Tuhan. Nah, karena kematian itu bukan akhir dari segalanya. Kalau kita membaca Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat 31, orang kaya dan Lazarus yang miskin, kematian itu bukan akhir segalanya. Ya, kematian tidak menghilangkan kesadaran manusia. Yang memberi informasi adalah Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa? Artinya Tuhan tidak hoak. Tuhan tidak berdusta. Berita ini bukan berita bohong bahwa manusia mati tidak kehilangan kesadarannya. Ayat 22 dari Lukas pasal 16, si miskin, Lazarus yang miskin itu mati, dibawa ke pangkuan Abraham. Ayat 23, orang kaya itu juga mati. Dan di balik kubur, ini dikuburkan, di balik kubur, sementara orang kaya menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Artinya matanya masih berfungsi, di balik kubur itu masih berfungsi. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jelas, Yesus menggambarkan bahwa di balik kubur, mata masih berfungsi. Ayat 24, ia berseru-seru. Orang kaya ini berseru-seru, tolong Bapak Abraham suruh Lazarus cucukkan ujung jarinya. Celakanya ia merasakan sakit yang tiada taranya. Itu sebabnya di ayat 27-28 orang kaya ini bilang begini, suruh deh Lazarus kasih kabar, kasih tahu ke saudaraku 5 lagi supaya jangan masuk ke tempat penderitaan ini. Nah, dia mau melayani. Saudara, di balik kubur itu bukan akhir segalanya. Jadi kalau kita punya persoalan, masalah berat, jangan bunuh diri. Ya. Entahkah itu minum baygon rasa stroberi kah, rasa apel, jeruk kah, jangan. Itu tidak menyelesaikan masalah. Atau gantung diri, entah di pohon jengkol atau di pohon toge, jangan. Karena kematian bukan akhir segalanya, tetapi di balik kubur semua panca indera kita masih berfungsi. Ya. Yang hilang itu hanya jasad kita kembali kepada teduh tanah. Jiwa kita, indera kita masih berfungsi semua, dan kita harus mempertanggungjawabkan. Nah, ini yang makanya Tuhan Yesus datang kembali datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari sini, api neraka ini. Tuhan tahu. Makanya beriman percaya Yesus itu tidak hanya pengaminan akal. Yesus mati, saya percaya. Apa tindakan kita? Berani nggak kita ikut percaya si akrobatik tadi? Diboncengin. Berani nggak kita pertaruhkan, kita tanggalkan daging kita, kesenangan-kesenangan duniawi kita. Cuman itu yang diminta Tuhan. Dan mengenakan manusia baru. Yang tadinya dendam, kesumat, yang tadinya benci, amarah, mengampuni, berbuat kasih. Nah, itu manusia baru. Makanya dalam Matius 3 ayat 8, hasilkanlah buah pertobatan. Apa itu buah pertobatan? Perubahan hidup. Itu yang Yesus katakan. Ya. Jadi sampai di sini saya berharap kita memahami, dan kematian tidak menghilangkan kesadaran. Kematian tidak menghilangkan kesadaran seorang. Tetapi orang yang percaya Yesus mendapat privilege. Di dalam dunia ini saya pun masih berjuang, bergumul untuk menanggalkan kodrat dosa ini. Kadang-kadang masih hidup lagi gitu ya, kayak ya mayat hidup, apa itu film, apa itu yang menjijikkan itu. Kadang-kadang masih hidup juga, masih ada marah,
nggak salah sih asal marahnya, kudus, benar, ya, membuat orang bertobat gitu. Nah, kita sama-sama masih bergumul selama menggunakan kemah ini, kemah dunia kita, tubuh daging kita bergumul supaya tadi ya, mengubah. Karena Allah pasti memberi kita privilege, jangan takut. Apa privilege-nya? Ya. Nih, yang pertama penebusan tadi. Ini memang yang mutlak harus percaya, maukah dia Calvinisme atau Armenian. Kalau tidak percaya Yesus oleh darah Kristus kita diselamatkan. Kalau tidak percaya, dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan begini, Yesus sendiri, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini privilege penebusan oleh darah Kristus. Ini orang yang di luar Kristen tidak punya privilege ini. Mereka mau percaya Allah yang bagaimanapun, kalau tidak percaya Yesus, tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa di surga, kecuali melalui Yesus. Dan kita punya. Tetapi tentu privilege yang kedua, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16. Injil seperti apa? Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu perkataan Allah yang tertulis, hikmat Allah yang tertulis dalam Alkitab. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, baik orang Yahudi maupun orang barbar, orang kita juga ya, yang percaya Yesus, yang tadi kita sudah mendapat privilege penebusan. Yang tidak percaya Yesus tidak mendapat privilege. Ya. Hak khusus. Tadi exousia, kuasa, diberi exousia dalam Gerika. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris right. Ya. Hak, copyright berarti hak mengkopi. Kalau kita diberi hak, diberi privilege, hak khusus sebagai anak Allah, ya. Penebusan. Jadi memang mutlak harus percaya Yesus. Yohanes 1 ayat 16. Barang siapa percaya diselamatkan, karena begitu besar kasih Allah akan manusia, maka diberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Ayat selanjutnya, yang tidak percaya dihukum. Berarti kita percaya Yesus, dan kita punya privilege Injil, keselamatan. Injil ini kekuatan Allah yang menyelamatkan. Pada mulanya firman. Kata firman di sana menggunakan kata logos. Logos itu perkataan Allah yang tertulis. Tetapi firman itu harus kita peragakan. Yesus bukan hanya mengajar, ampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, Bapa di surga tidak mengampuni. Dia memperagakan itu di atas kayu salib. Dia katakan, ampunilah mereka ya Bapa. Nah, dia peragakan, dia kasih, dia mengasihi. Orang-orang berdosa dia kasih. Buktinya apa? Sakius. Ya. Sakius, orang menghindar dia karena pengkhianat. Arkitelones itu pemungut cukai, pengkhianat bangsa. Dia memungut cukai untuk diberikan, dari bangsanya untuk diberikan kepada bangsa Romawi. Tetapi logos atau perkataan Allah ini tidak berarti apa-apa. Tadi yang mau bela Yesus dengan golok, kalau tidak bertobat, ya. Makanya Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Kata firman di sana bukan lagi logos, tetapi remato Kristus. Remato ini logos yang sudah diperagakan. Ya. Firman yang diperagakan, ketaatan demi ketaatan melakukan Injil. Nah, itu menjadi privilege hak kita. Yang ketiga, privilege anak Allah adalah Roh Kudus. Dan yang keempat, pengharapan Allah. Pengharapan Allah ini peristiwa hidup kita sehari-hari. Ya. Jadi jangan ngomel kalau kita diizinkan bergumul satu masalah.
itu Allah sedang menggarap kita supaya kita mengasihi Dia dan mau dibentuk oleh Tuhan. Roh Kudus. Yang ketiga, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Kenapa? Karena dosa yang paling serius ini bisa nggak masuk surga. Jadi Roh Kudus privilege untuk anak Allah menginsafkan kita akan dosa yang paling serius, dan akan kebenaran. Ya. Menginsafkan kita akan kebenaran seperti apa nanti saya jelaskan di hari Minggu 13 Desember. Kebenaran seperti apa? Ada 2 kata kebenaran menurut teks Gerika. Ya. Dan penghakiman. Nah, tadi penghakiman. Ya. Ibrani 9 ayat 27, manusia ditetapkan mati 1 kali. Ya. 1 kali dan setelah itu dihakimi. Artinya apa? Kematian adalah ketetapan Allah, kedaulatan Allah. Ya. Kematian ketetapan Allah. Dan penghakiman akhir dari perjuangan kita. Kematian ini akhir dari perjuangan kita, pertandingan kita. Setelah itu kita dihakimi. Jadi kalau Arminian menyempurnakan kedaulatan Allah tadi, bahwa penghakiman memang akan terjadi. Ya, penghakiman itu apa? Selama di dunia iman kita ini ada tindakannya enggak? Gitu. Percaya kita apakah cuma pengaminan akali? Nah, begitu saudara. Ya. Nah, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus Yesus ke surga tidak hanya bersifat historis. Jadi iman banyak orang Kristen itu cuma historis. Ya, aku percaya Yesus pernah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tetapi tindakannya apa? Responnya apa? Karena bukan hanya bersifat historis, dia juga bersifat eskatologis. Ini berbicara tentang nasib kekal, eskatologis. Ya. Jadi Arminian maupun Calvinis saling melengkapi, bahwa ada kedaulatan Allah yang harus membuat kita gentar karena kita akan dihakimi. Jadi kita harus hidup menuruti kehendak Allah. Karena kalau tidak, keselamatan kita bisa hilang, kata Arminianus. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Nah, saya pikir sudah lengkap. Tidak ada tanya jawab. Oke. Karena ya. Waktunya sangat terbatas ya Pak ya. Oke, mungkin kita break sebentar beberapa saat untuk acara. Silakan Bu Eni maksud singkatnya ya. Karena keterbatasan waktu ya Pak ya. Dan tadi buat teman-teman yang mungkin masih kangen ya dengan Pastor Thomas, nanti ibadah online kita kembali lagi bersama Pastor Thomas ya hari Minggu ya Pastor ya. Oke, silakan mungkin bisa ditutup dengan konklusi dan doanya, silakan Pastor. Baik. Jadi keselamatan di dalam Kristus mengubah kita menjadi seperti Kristus, dan itu harus kita alami setiap hari. Kalau kita mengaku percaya, tindakan kita harus berkeadaan seperti anak-anak Allah. Kita sudah diberi kuasa, kita sudah mendapat privilege, kita tinggal melakukan saja. Ya, kiranya kebenaran ini membawa pemahaman, pengertian yang benar. Keselamatan itu tidak perlu dipertentangkan. Mungkin nanti mengenai soteriologi dilengkapi lagi oleh Pak Palungan. Saudara bisa dilengkapi di sana, bisa bertanya juga. Baik, sekarang kita tutup. Kita satukan hati dalam doa. Bapa, dimanapun kami berada saat ini, baik di Indonesia, di luar negeri, kami satukan hati kami. Kami mau Tuhan pakai di tengah-tengah dunia yang gelap ini menjadi terang, menjadi lilin-lilin yang menerangi. Mungkin cahaya kami tidak sebesar matahari, tetapi kami mau dipakai oleh Tuhan. Oleh sebab itu, turunlah kuasa impartasi dari Allah Bapa di surga dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala yang ajaib, gembala yang baik, dalam persekutuan Roh Kudus yang akan menuntun saudara dan saya, orang-orang pilihannya yang rela dipakai menjadi corong kebenaran firman Tuhan,
dimanapun Anda berada. Berkat Tuhan menyertai saudara dan saya. Mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Dan kita akan lanjut ke acara selanjutnya ya. Jadi stay tune di Sema Adonai. Tuhan Yesus memberkati.